Ya, jumpa lagi kawan-kawan sahabat semuanya. Kali ini saya sedang memanen kunyit, teman-teman. Menggunakan media tempat tanamnya itu yang ini, planter bag. Dan kebetulan karena daunnya sudah tua, karena sudah mulai keriput seperti ini, artinya menandakan bahwa kunyit itu sudah siap untuk kita panen isinya ataupun rimpangnya, teman-teman. Nah, inilah isinya, teman-teman. Ya, ini kunyit oranye atau kunyit merah. Kurang lebih ini tanamannya berumur 6 bulan ya. Sudah sering kita ambil daun-daunnya seperti ini untuk memasak dan untuk keperluan lain. Dan sekarang waktunya untuk pembibitan ataupun penanaman baru supaya mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Nah, ini seperti contohnya, teman-teman. Dalam satu planter bag, ini satu hasilnya ya. Ini yang sudah saya cabut sebelumnya tadi, dan akan kita angkat yang bagian ini lagi, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, lumayan bagus hasilnya, teman-teman. Ketika tanaman kunyit kita sudah menandakan batang terlihat sudah tua, kemudian daunnya sudah mulai keriput, bukan berarti ini karena penyakit, tidak, tetapi memang sudah waktunya untuk dipanen isinya. Memang sesekali sudah kita sering ambil untuk masak rimpangnya, rimpang kunyit ini untuk sebagai bahan gulai, tetapi dia tetap menjalar dan menjadi rimpang yang lebih banyak. Dan ketika waktunya sudah masuk tua, kita harus panen, teman-teman. Oke, kita angkat nih, teman-teman. Ini hasilnya, dan akan kita perbanyak lagi tanamannya. Kebetulan sudah saya siapkan polybag untuk media tanam dan akan kita tanam kembali. Selain manfaatnya untuk bahan masak, ini juga bermanfaat untuk kesehatan, teman-teman. Silahkan kita konsumsi sebagai sebagai minuman sehat. Maka kita budidayakan kunyit di rumah, setidaknya 2 ataupun 1 polybag kita punya tanaman kunyit di rumah ya. Untuk media ini sendiri akan kita tanam kembali ya, teman-teman. Kita simak apa saja yang akan kita olah. Yang pertama itu saya kembali menggunakan dolomit. Yang pertama, dolomit ini kita tabur ya, kita tabur supaya untuk meningkatkan kembali pH tanahnya. Seperti ini kita aduk, kemudian kita masukkan. Saya menggunakan di sini adalah kompos yang terbuat dari pelepah kelapa sawit, kurang lebih 2 genggam terlebih dahulu untuk bagian bawah. Kemudian kita bolak-balikkan tanahnya supaya dia bercampur. Setelah itu kita masukkan sekam bakar. Kita coba dulu aduk sedikit-sedikit. Kemudian kita tambahkan lagi sekam bakar. Kita usahakan media tanam segembur mungkin, karena rimpang akan menjadi lebih besar seperti ini dan akan menjadi lebih banyak. Oke, bagian bawah ya, tinggi polybag ini bagian bawah sudah kita buat ke media. Sekarang kita campurkan lagi, kita tambahkan lagi membuat media tanamnya. Di sini saya contohkan pengadukan di dalam polybag yang wadah lain. Nanti akan kita tambahkan ke media yang sudah sebelumnya, itu untuk bagian dasar. Kita masukkan kompos.
Untuk kompos sendiri kira-kira ya teman-teman, jika teman-teman mempunyai kompos berbahan dari yang lain silakan. Jadi kita takar saja kira-kira perbandingan itu sudah pas ya. Jangan terlalu banyak karena kompos ini akan panas nantinya menjadi ketika rimpang itu ditanam. Dan yang harus kita perbanyak itu adalah sekam bakar, menjadikan media tanah ini poros sehingga akar lebih cepat berkembang, menjalar, dan rimpang pun lebih leluasa untuk menggorek-gorek bagian sisi tanah di dalamnya nanti, dan dia akan berkembang menjadi besar teman-teman. Ini saya tidak menggunakan tripod jadi agak goyang-goyang ya, mohon maaf. Nah setelah itu kita tambahkan ke media yang dari dasar tadi. Ini saya skip dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah kita buatkan media tanamannya. Kita sisakan, kalau saya lebih suka menyisakan satu ruas telunjuk seperti ini dari pangkal dari bagian dalam, supaya nanti ketika kita untuk menambahkan tanah kembali untuk menambahkan pupuk, dia tidak berada pada sisi yang teratas. Jadi ketika kita menyiram, pupuk tersebut tidak larut. Oke, kemudian kita ambil rimpangnya yang akan kita tanam teman-teman. Seperti contoh di sini ya. Teman-teman boleh menanamnya rimpang langsung seperti ini. Kemudian juga bisa satu rimpang ini yang ditanam. Sekarang kita terapkan untuk keduanya. Yang pertama silakan kita buatkan maaf batuk ya. Kita buatkan lubang tidak terlalu dalam ya. Yang penting rimpang tersebut berada pada posisi seperti ini. Nah kita tutup seperti ini teman-teman, tidak perlu kita padatkan. Kemudian untuk rimpang yang tunggal juga seperti itu ya, berada jauh sedikit dari yang sudah ditanam tadi. Ini ditanam seperti ini di sebelahnya. Cukup kita buat 2 saja teman-teman, karena nanti ketika perkembangannya itu lebih leluasa ke kiri ke kanan dan mengelilingi dari planter bag ataupun polybagnya. Oke, untuk sekarang setelah kita melakukan itu kita siram teman-teman ya. Kita siram, boleh menggunakan gayung ataupun tangan seperti ini ya. Oke, setelah itu untuk mempercepat tunas tumbuh ya dari rimpang yang tadi, supaya tunasnya cepat tumbuh, maka harus kita berikan tutup di atasnya teman-teman. Oke, kita berikan penutupnya di atas ya, supaya tidak terkena cahaya matahari langsung, karena fungsi yang dari penutup ini supaya terjadinya penguapan dari bawah, sehingga rimpang yang ada di dalam tersebut akan menjadi lebih cepat untuk bertunas, dan akhirnya tumbuhan ini nanti, tumbuhan kunyitnya supaya bisa cepat lebih tumbuh teman-teman ya. Oke, itu tips dari saya. Kita sudah buktikan bongkar kunyitnya. Inilah hasilnya teman-teman. Silahkan dipraktekkan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di share videonya bagi teman-teman yang punya rekanan yang hobi menanam rimpang-rimpangan. Terima kasih telah menonton, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.